Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan membahas bagaimana multilingualisme bisa menjadi kunci atau salah satu soft skill di dunia kerja dan bisnis. Yang dimana di era globalisasi, kemampuan berbicara lebih dari satu bahasa bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif yang membuka banyak peluang. Mari kita bahas dalam presentasi ini. Apa itu multilingualisme? Multilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam beberapa bahasa dengan lancar, di mana kemampuan ini itu tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membuka peluang dalam karir, bisnis, pendidikan, dan interaksi budaya global. Dengan multilingualisme, kita dapat menjangkau lebih banyak orang, memahami perspektif yang berbeda, dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Kenapa keterampilan berbahasa bukan hanya sekedar hard skill? Banyak orang menganggap bahwa bahasa hanya sebagai alat komunikasi, padahal ada banyak manfaat kognitif dan sosial yang didapat dari multilingualisme. Ketika kita memahami bahasa lain, kita juga memahami budaya dan cara berpikir orang lain. Kemampuan berpindah bahasa atau menggunakan bahasa lain itu juga melatih kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah. Juga, berpikir dalam bahasa lain dapat membantu kita mengurangi bias dan meningkatkan rasionalitas dalam mengambil keputusan. Di dunia kerja, multilingualisme juga menjadi nilai tambah seorang individu dalam mengembangkan karirnya. Perusahaan juga seringkali membutuhkan kandidat yang mampu berkomunikasi dengan pasar internasional dan beradaptasi di lingkungan kerja multikultural. Kemampuan ini juga mendukung interaksi dengan kolega atau klien dan mitra bisnis dari berbagai negara, sehingga mempercepat pengembangan karir. Selain itu, multilingualisme juga meningkatkan empati, fleksibilitas, dan juga efektivitas dalam komunikasi profesional. Multilingualisme di dalam bisnis. Di dalam dunia bisnis, multilingualisme memiliki dampak besar, terutama dalam negosiasi dan kerjasama internasional, di mana kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa membantu perusahaan mengekspansi pasar ke tingkat global dan juga mencegah miskomunikasi yang dapat merugikan bisnis. Selain itu juga, keterampilan ini memperkuat hubungan dengan klien dan mitra, membangun kepercayaan, serta meningkatkan peluang sukses di pasar internasional. Lalu, bagaimana sih cara mengembangkan keterampilan multibahasa? Menguasai lebih dari satu bahasa bukanlah suatu hal yang instan, tetapi dapat dicapai dengan latihan yang konsisten dan metode yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan praktek langsung dalam keseharian, yang dimana kita bisa berbicara dalam bahasa yang sedang dipelajari dan juga menulis catatan atau bahkan berpikir dalam bahasa tersebut. Yang dimana semakin sering kita menggunakan bahasa tersebut, maka semakin cepat otak kita beradaptasi dalam bahasa tersebut dan nantinya akan terasa alami dalam menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan media berbahasa asing. Mengonsumsi media dalam bahasa asing juga merupakan cara menyenangkan dan efektif untuk meningkatkan keterampilan bahasa, seperti membaca buku, menonton series film, atau mendengarkan berita-berita dari media asing. Dan yang terakhir adalah bergabung dengan komunitas. Belajar di dalam komunitas itu terasa lebih nyaman juga karena menemukan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan pemahaman budaya bahasa tersebut. Kita bisa bergabung di forum online, kelas bahasa, atau mencari teman di dunia nyata untuk berlatih bahasa tersebut secara interaktif.
Jadi kesimpulannya adalah multilingualisme bukan hanya sekedar memiliki banyak bahasa, tetapi juga merupakan kunci sukses ataupun soft skill karir dalam bisnis. Kemampuan ini membuka lebih banyak peluang kerja, memperkuat komunikasi, dan mendukung ekspansi bisnis global untuk menguasai bahasa. Dan kita bisa memulainya dengan praktik sehari-hari dan menggunakan media bahasa asing tersebut. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih dulu Kak Wahyu untuk presentasinya. Topiknya juga cukup menarik ya tentang multilingualisme. Paling saya ingin bertanya aja sih. Tadi kan dibahasnya itu di dalam bisnis ya, manfaat multilingualismenya. Nah, jadi saya ingin bertanya sih, kalau di dalam dunia kerja itu multilingualisme itu ada efeknya nggak untuk saat ini dalam dunia kerja dan seberapa penting juga? Terus dampaknya juga apa ya kira-kira kalau dalam dunia kerja? Thank you, Kak. Oke, mungkin kalau dari yang seperti saya sebutkan sebelumnya di presentasi ini, untuk dampaknya sendiri sih, terutama untuk orang yang ingin membawa karir lebih jauh itu salah satunya ada di poin sebelumnya, di mana itu dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain lebih lanjut lagi. Dan contohnya kita misalkan ingin mengambil karir di negara lain, mungkin di Australia atau mungkin di Amerika yang dimana bahasa utamanya Inggris, itu kita harus memahami uh, bahasa Inggris kan untuk bekerja di sana, yang dimana ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bahasa tersebut, kita akan bisa juga memahami budaya mereka ataupun cara mereka berpikir bagaimana, dan sehingga hal tersebut uh, mengurangi kesalahpahaman antara individu dalam berkomunikasi. Begitu dari saya mungkin. Eh, ya, terima kasih untuk materinya ya. Eh, mungkin saya punya mungkin saya punya pertanyaan. Kira-kira untuk multilingual ini, bagaimana masyarakat multilingual menghadapi perubahan bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau kita melihat di Indonesia sekarang ya mengenai globalisasi dan di mana mulai terjadi penggunaan bahasa lain juga di sini, yaitu bahasa Inggris. Menurut saya dampaknya sekarang di Indonesia itu juga sudah mulai kelihatan, yang dimana orang mulai menggunakan bahasa Inggris, walaupun perlu diakui memang belum semaju dengan negara lainnya, yang dimana kebanyakan anak muda ataupun mungkin banyak orang itu belum bisa terlalu fasih dalam menggunakan bahasa Inggris. Namun itu bukan suatu hal yang buruk ya, karena jika kita melihat kembali ke tahun awal 2000 atau mungkin 2010, yang dimana bisa bahasa Inggris merupakan sesuatu yang sangat hebat begitu. Walaupun memang sekarang tetap hebat, namun sudah lebih banyak orang yang dapat menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari secara fasih, dan hal tersebut merupakan hal yang baik melihat pertumbuhan di negara ini. Begitu. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya pembawaan materinya juga menurut saya sangat menarik untuk dibahas gitu ya. Dan di sini saya mau bertanya aja mengenai sempat kayak ada isu-isu di mana bahwa kita kan tinggal di Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan gitu ya. Tapi ada beberapa pihak yang menganggap bahwa kalau misalnya kita itu berbicara bahasa lain, kita itu istilah tidak nasionalis lah. Mungkin apakah kakak ada tanggapan tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mengenai itu, memang saya kalau melihatnya pribadi itu bukan hal yang dapat bisa di stop ya, karena globalisasi kan terjadi terus ya, untuk setiap harinya dampak-dampaknya makin terlihat dari mungkin dari sosial media, mungkin dari hasil konsumsi sosial media. Tapi menurut saya kalau untuk mulai transisi ke bahasa Inggris itu bukan hal yang buruk, karena justru
menutup diri terhadap perubahan tersebut itu malah akan buat kita tertinggal. Memang penggunaan bahasa Indonesia sekarang masih banyak digunakan ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk generasi yang akan mendatang itu mungkin cara penggunaannya atau cara diajarkan kepada generasi yang lebih muda itu lebih kreatif begitu ya, mungkin lebih menarik untuk dipelajari, karena memang kalau memang penggunaan bahasa Inggris nantinya sudah lebih menjadi hal yang utama, itu agak sulit sih ya bisa dibilang untuk untuk tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau memang sudah begitu, saya juga tidak bisa berpikir banyak begitu.